Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan absurdisme melalui esainya Abdul Kamus yang mengulik tentang mitologi Sisyphus. Jadi Kamus itu menggunakan menggunakan kisah mitologi Sisyphus sebagai penggambaran konsep absurdisme. Kisah mitologi ini bercerita tentang seorang raja dari Korint bernama Sisyphus yang dikutuk Zeus untuk mendorong batu ke puncak bukit selamanya. Kisah mitologi ini hingga sekarang telah diceritakan dengan banyak versi. Ada yang mengisahkan jika Sisyphus dikutuk karena bermain-main dengan aturan kematian. Ada juga yang mengisahkan bahwa Sisyphus membocorkan rahasia Zeus ditukar dengan sebuah makanan. Ada pula yang mengisahkan bahwa jika Sisyphus itu dikutuk karena melihat Zeus menculik Aegina, putri Asopus, untuk dikawini dan melaporkannya pada dewa sungai. Apapun bentuk konfliknya, apapun bentuk versinya, Sisyphus tetap dikutuk dan diasingkan ke Tartarus oleh Zeus untuk mendorong batu ke puncak yang tak berkesudahan dan selamanya. Batu yang didorong Sisyphus tak akan terus berhenti bergelinding ya. Jadi ketika Sisyphus berupaya mendorong batu dan berhasil sampai ke puncak, batunya menggelinding kembali ke bawah dan Sisyphus harus mendorongnya kembali ke puncak, dan begitu seterusnya tak berkesudahan tanpa akhir. Kamus mengatakan bahwa manusia sejatinya adalah tokoh Sisyphus itu. Kesadaran manusia ialah bahwa kehidupan adalah sesuatu yang tidak bermakna dan bertujuan. Camus itu tidak melihat peristiwa ini sebagai suatu kutukan akibat perbuatan yang salah atau suatu penderitaan, melainkan sebagai suatu kehidupan yang harus dijalani oleh manusia. Manusia adalah Sisyphus yang memiliki batunya masing-masing dan memiliki hasrat untuk mendorongnya ke puncak sampai melihat dirinya sendiri bahwa batu yang kita dorong ke atas akan menggelinding ke bawah lagi. Anggap saja rutinitas kehidupan Anda. Itulah yang dilakukan oleh Sisyphus. Rutinitasnya adalah mendorong batu ke atas dan batunya akan ke bawah lagi dan dia harus mendorong ke atas lagi. Sama kayak Anda melakukan pekerjaan hari ini, kemudian Anda pulang dan melakukan pekerjaan yang lainnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi inilah yang dimaksud kami sebagai ketidakbermaknaan hidup. Apa makna Sisyphus itu mendorong batu ke atas? Jadi Sisyphus mendorong batu ke atas ya hanya karena rutinitasnya. Kalau dalam mitosnya ya karena dikutuk. Anggap saja manusia itu dikutuk untuk hidup. Dan apa tujuan hidup? Dan apa makna dari hidup? Enggak ada. Kita dikutuk dan kita diturunkan di bumi untuk menjalankan suatu kehidupan, ya untuk menjalankan saja. Karena hidup tidak memiliki makna. Ketika manusia hanya memenuhi kebutuhan hidup tanpa mengetahui apa hidup sebenarnya, itulah yang disebut sebagai absurdisme. Jika menggunakan istilah yang lebih sederhana ya, ketidakbermaknaan hidup adalah kondisi tersadar manusia jika kehidupan hanyalah suatu perjalanan yang harus ditempuh, bukan suatu tujuan yang harus dicapai. Kesadaran bahwa hidup sejatinya berjalan begitu adanya, itu adalah kondisi kesadaran dari absurdisme. Batu yang didorong oleh Sisyphus adalah kehendak manusia yang bersifat sesaat. Manusia cenderung menurutinya meski tak mengubah kehidupan yang tak bermakna itu. Kami memang absurd. Ia berpikir bahwa tidak wajar dan berlawanan dengan kultur masyarakat. Banyak anggapan bahwa absurdisme kami itu terkesan sedih, hopeless, meaningless, dan pesimistis. Melihat kisah Sisyphus, banyak berasumsi jika kutukan mendorong batu itu adalah penyiksaan dan hanya bisa diselesaikan dengan bunuh diri. Namun kami menolak anggapan itu dengan mengatakan bahwa bunuh diri bukanlah suatu jalan. Ketidakbermaknaan hidup dapat dijalani ketika kita manusia menganggap kehidupan ini menyenangkan. Ya anggap saja jalani aja kehidupan ini seperti biasanya. Seperti Anda menjalankan kehidupan dengan perasaan riang, nggak usah terlalu muluk-muluk atau terobsesi dengan suatu titik atau objek hasrat Anda atau tujuan Anda. Karena ketika Anda tidak mendapatkan objek itu atau target itu, maka Anda akan kecewa, sedih, dan lain sebagainya. Bagaimana jika Anda hanya menjalankan kehidupan sebagai suatu kehidupan tanpa ada apa-apa? Maka Anda tidak akan merasa tertekan, terintimidasi, atau terobsesi untuk mendapatkan suatu target. Jadi penekanan kamu pada kisah Sisyphus adalah kita harus menyadari jika Sisyphus itu senang mendorong batu itu. Anggap saja seperti itu. Kami tidak menyerah pada kematian. Dia menawarkan solusi bagi ketidakbermaknaan hidup dengan menganggap bahwa hidup adalah suatu hal yang menyenangkan. Kita hanya perlu menjalankan kehidupan
tanpa ada tekanan, tanpa ada ketakutan tidak mendapatkan suatu target, dan kita harus menjalankan kehidupan dengan perasaan yang biasa aja, perasaan riang. Ada suatu kisah mitologi yang memiliki tragedi yang sama dengan kutukan abadi, namun ada perbedaan kuat pada sikap menghadapi kutukan tersebut. Kisah Sisyphus dengan kisah Prometheus bisa dibandingkan. Dalam mitologi Yunani, Prometheus dikutuk oleh Zeus akibat mencuri api yang kala itu disembunyikan dari manusia, milik Zeus dan diberikan kepada manusia. Zeus menghukum Prometheus dengan mengikatnya di gunung Kaukasia dan perut Prometheus dicapik-capik oleh elang. Namun ini adalah hukuman abadi. Bekas luka capikan elang akan sembuh kembali dan ketika sembuh, elang akan kembali untuk mencapik-capik perut Prometheus. Namun Sisyphus tidak seberuntung Prometheus pada mitologi Yunani karena Prometheus akan diselamatkan Hercules pada akhirnya. Bagian penting cerita ini ialah ketika Prometheus menjalani kutukan tersebut, apa yang paling ia inginkan adalah kematian. Prometheus berharap mati lebih baik daripada menjalani hukuman abadi hingga nasib baik menghampiri untuk selamat. Jadi Prometheus itu merasa daripada saya dicapik-capik elang, kemudian sembuh dicapik-capik lagi dan seterusnya, saya memilih untuk mati. Kalau itu Prometheus. Jadi sama menjalani hukuman abadi, Sisyphus lebih menganggap hukuman adalah kesenangan. Dan yang khas dari Camus ialah di tengah-tengah ketidakmampuan untuk menolak takdirnya atau menolak kehidupannya terhadap suatu kondisi, kita harus mampu menjalani seperti Sisyphus. Kita hanya perlu menjalani kehidupan sebagaimana kehidupan itu sebagai suatu takdir yang memang dilekatkan pada diri kita. Dan dari sini saya akan mencoba untuk membahas tentang ketidakbermaknaan hidup atau absurdisme itu sendiri dalam konteks ketidakbermaknaan hidup. Jadi ketidakbermaknaan hidup seperti yang dikatakan kami akan terus berlanjut. Menurut saya secara pribadi, segala upaya filsuf dalam mencari makna hidup itu dikarenakan ketidakbermaknaan hidup sendiri. Dan sekalipun seorang filsuf menganggap diri berhasil menemukan makna hidup, itu tidak akan pernah sejatinya objektif, karena akan kembali pada pengalaman hidup yang pernah ia alami. Jadi dengan menggunakan kisah Sisyphus, kita bisa beranggapan bahwa upaya pencarian makna hidup itu sama dengan mendorong batu ke puncak dan hanya tinggal menunggu waktu untuk batu itu menggelinding ke bawah. Dan kita harus mendorongnya lagi. Sesungguhnya manusia akan selalu dilingkupi oleh keinginan melalui hasrat. Namun Camus itu menjelaskan atau mengajarkan kita bahwa sesungguhnya hal itu sia-sia. Kita memenuhi keinginan tersebut dan kita masih akan terus menjalankan kehidupan. Jadi jangan dikira ketika Anda mencapai suatu target yang Anda inginkan, kemudian kehidupan Anda berhenti. Kehidupan masih go on. Jadi hidup senantiasa berjalan dan manusia ada pada alur kehidupan tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah manusia benar-benar tahu mengapa ia hidup? Dan apa hidup itu sendiri? Salah satu pertanyaan radikal namun tidak menemukan jawaban yang relevan. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mengungkapkan bahwa hidup itu absurd dan tidak bermakna. Karena hidup tidak bermakna, manusia berupaya memaknainya. Karena pada dasarnya manusia itu membutuhkan suatu objek agar objek itu bisa digunakan sebagai objek hasratnya. Sama kayak mengapa apakah berhala itu datang dari langit? Tidak, berhala itu ciptaan dari manusia. Tujuannya apa? Ya agar memenuhi hasrat manusia untuk bertuhan. Jadi apa yang diciptakan oleh manusia itu yang dijadikan sebagai titik maknanya. Sama, ketika kehidupan tidak bermakna, manusia mencoba untuk menciptakan suatu makna dan agar ia bisa menemukan titik targetnya, di mana ia memaknai kehidupannya seperti itu. Jadi beberapa tragedi pada kehidupan itu memang absurd dan tidak rasional. Seperti mengapa kemalangan terjadi, mengapa depresi terjadi, mengapa kesenangan bukan hal yang abadi, mengapa penderitaan itu ada, mengapa harapan itu ada, dan lain sebagainya. Camus itu mengajak kita untuk menyadari bahwa hal tersebut hanyalah sementara dan hidup tetap akan berlanjut dan kita akan menemui berbagai fenomena setelahnya. Jadi ketidakbermaknaan hidup itu juga disampaikan Camus ya melalui cerita pendeknya yang berjudul Le Exite Le Royaume. Saya tidak tahu bahasa Perancisnya. Yang diterbitkan tahun 1957. Ini merupakan kumpulan cerpen yang ditulis oleh Camus dan semua cerpennya mengisahkan tentang keterbelengguan manusia dan bagaimana mereka merasakan kemerdekaan. Dalam buku ini kami menjelaskan kondisi manusia ketika terbelenggu oleh situasi sosial dan tidak merasa merdeka atas dirinya sendiri. Terbelenggu oleh suatu situasi sosial yang dengan maksud adanya tekanan pada
situasi lingkungan terhadap manusia terkait dengan eksistensinya. Contoh sederhana ialah ketika kondisi manusia depresi dalam menemukan jati diri. Dalam upaya mencari jati dirinya, banyak sekali yang diharapkan namun seringkali berlawanan dengan realitas maupun kultur masyarakat. Pada kondisi tersebut, manusia terbelenggu dan hanya bisa diam dan menerima nasib apa adanya. Mereka membayangkan manusia kemerdekaan itu mereka atau manusia itu yang membayangkan bagaimana kemerdekaan itu, membayangkan suatu kondisi di mana mereka dapat menjadi seperti apa yang mereka kehendaki. Dan tentu saja dalam istilahnya kamus, mereka menjadi raja atas dirinya sendiri. Jadi itulah sekelumit tentang absurdisme. Dan semoga kita bisa menemukan suatu proses pencerahan ya untuk memahami tentang absurdisme. Sekian, terima kasih.